Sebelum jadi kiai operasi dulu. Sebelum jadi bupati operasi dulu. Sebelum jadi menteri operasi dulu. Kalau tidak jadi koruptor. Jadi calok tanah. Nah, disinilah letaknya. Kita belajar sama Isra Mi'raj. Bersihkan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pengurus forum ulama dan habaib pusat Al-Mukarram Kyai Haji Lutfi beserta seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita FUHAB telah dapat melaksanakan pengajian rutinnya setiap bulan. Dan untuk tahun depan supaya ditingkatkan. Jadi sebelum saya baca kitab, misalnya para ulama yang lain seperti Kiai Asli, Kiai Mahfud, supaya memberikan pengajian maksimal setengah jam, dan diharapkan untuk disiplin jam 9 sampai setengah 10. Dan saya harapkan supaya tiap ulama yang mengadakan pengajian membawa judul, membawa tema. Jangan Ustadz itu berbicara assalamualaikum seingatnya ketika setelah salam, sehingga para santrinya pulang tidak membawa hal yang terpusat. Oleh sebab itu saya minta nanti baik Kiai Asli maupun Kiai Mahfud atau kiai yang lain ketika memberikan ceramahnya supaya ada temanya apa. Misalnya mau pidato tentang Al-Quran dan poligami, persilahkan, judulnya ada, jadi jelas. Yang ngaji itu dapat ilmunya itu ilmu jelas gitu, tidak ilmu berantakan. Mengapa saya ilmu berantakan? Karena kiainya begitu pidato di atas mimbar hanya pidato apa yang dia ingat. Ingat ini dia keluarkan, ingat ini dia keluarkan. Ya semuanya baik, karena yang ingat itu ingat baik. Tetapi apalagi kalau dibentuk tema, teks apa sekarang persoalannya? Misalnya katakan Islam dan poligami. Apa persoalannya? Peradaban Islam dalam berumah tangga. Banyak judul itu. Apa peradaban Islam dalam ekonomi? Peradaban Islam dalam pergaulan antar umat manusia. Peradaban Islam di dalam politik. Ini semuanya ada judulnya. Nanti peradaban Islam dengan teknologi, Al-Quran dan ilmu teknologi, Al-Quran dan ilmu biologi. Jadi begitu selesai ngaji, dia dapat ilmu. Oh ini tadi yang diuraikan Kiai. Rata-rata kita ini kalau pidato tidak pakai judul, tidak pakai tema, pidatonya pidato berantakan, ngalor ngidul.
Ya karena kiai pasti bagus yang dikatakan, tidak ada yang tidak bagus. Tapi lebih bagus kalau nanti pakai tema apa yang akan dibicarakan dari Al-Quran ini, karena Al-Quran itu isinya luas, mau bicara apa saja Al-Quran itu mampu. Sehingga nanti kiai-kiai sebelum saya baca kitab misalnya 30 menit menyampaikan pengajiannya dengan tema. Ya tema kayak tadi, masih banyak tema itu. Mau tema yang ringan, birrul walidaini, berbakti pada orang tua. Jelas yang dipidatokan berbakti pada orang tua, tidak lalu kemana-mana. Lalu misalnya lagi bagaimana dalam peradaban kita berumah tangga, sehingga para pendengar itu mendapatkan ilmu yang jelas dari kiainya itu. Itu harapan saya untuk tahun yang akan datang, diatur dengan yang lebih baik. Kalau sekarang baik, kita atur nanti yang lebih baik. Karena tabiat manusia yang pasti itu, setiap manusia ingin perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik, perubahan dari yang lebih baik pada yang terbaik. Alangkah indahnya nanti kalau terus direkam judul-judul yang ada itu, terus diketik, minggu yang akan datang dibagikan pidato yang minggu ini, dibagian minggu yang akan datang, supaya mereka punya catatan, punya ilmu yang dibawakan oleh para ulama-ulama ini. Dan sekarang ini para ulama yang ada ini, saya menilai dalam berbicara itu tidak komprehensif. Bicara satu ayat ini, cuman ayat ini, dia tidak dihubungkan dengan ayat lain dengan ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu itu sudah komprehensif, artinya mereka sudah memiliki Quran itu semuanya. Jadi ketika nafsirkan ayat ini tidak bertentangan dengan ayat lain. Sekarang tuh Masya Allah, Al-Quran ditafsirkan sendiri-sendiri, sehingga banyak yang kontroversi. Ada kiai yang pidato Islam itu tidak sempurna. Mengapa? Yang sempurna cuma Allah. Lalu ke situ dalilnya itu. Ini mengurangi iman kita. Islam itu sudah sempurna, tapi sempurnanya Islam itu ada yang menyempurnakan. Nah, gitu loh. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti di surga kekal, Allah kekal. Apa enggak bertentang? Tidak, ada bedanya. Kita kekal, dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah kekal binafsihi, qiyamuhu binafsihi. Jadi menguraikan ayat Quran tidak satu ayat, hanya satu ayat. Misalnya dia paham dengan terjemahannya, bahasa Indonesia bagus, baca Qurannya bagus, membaca ayat alaisa lil insani illa ma sa'a, baca terjemahnya, tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi orang yang mati nanti hanya dapat apa yang dia kerjakan. Mendoakan orang mati tidak ada gunanya. Allah sudah menyatakan alaisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi seorang kecuali apa yang telah dia kerjakan. Mendoakan orang mati tidak ada gunanya, karena bagi dia apa yang telah dia kerjakan. Nah, di situ ayat yang satu ini dia bahas menurut akalnya sendiri, tidak tahu di dalam ayat lain alladzina ja'u min ba'dim yaquluna
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Perbuatan orang lain ada gunanya untuk orang lain. Ini ijma ulama. Intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain terhadap orang lain. Jangan lalu memahami adamu intifa'i amalil ghairi lil ghairi. Tidak ada gunanya perbuatan orang lain untuk orang lain. Mayit tidak usah didoain, bagi dia apa yang dia kerjakan. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kadang-kadang yang membuat kontroversi. Maka di dalam menafsirkan Al-Quran itu syarat diantaranya dia menguasai Al-Quran. Semua ayat dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas dia paham, mengerti. Bukan hanya mengerti satu ayat lalu ditafsirkan dengan akalnya lalu bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau perbuatan orang lain tidak ada gunanya untuk orang lain, hapus sholat jenazah. Sholat jenazah itu bukti kalau perbuatan orang lain ada gunanya untuk orang lain. Karena yang sholat itu yang hidup, bukan yang mati. Tapi pahalanya untuk yang mati. Berarti intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain terhadap orang lain itu banyak sekali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini semuanya ayat menunjukkan intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain untuk orang lain. Masih banyak lagi. Ada seorang datang pada Rasulullah, inna ummi uftulitat lau takallamat tasaddaqat hal lahu ajrun in tasaddaqtu anha. Ibu saya meninggal mendadak dan dia tidak bicara apa-apa. Apakah ada pahala untuk ibu saya seandainya saya bersedekah untuk ibu saya? Rasul berkata ada pahalanya. Maka saudara, ketika kedua orang tuanya dahulu hidup belum sempat berbakti, kemudian kedua orang tuanya meninggal, saudara, oleh Allah dilapangkan rezeki, sumbanglah ke masjid. Ini keramik 10 meter untuk ibu saya. Ini keramik 10 meter untuk bapak saya. Pahalanya sampai, hadisnya banyak yang menunjukkan bahwa perbuatan orang lain berguna untuk orang lain. Nah, itu nanti yang akan datang oleh Kiai Lutfi kepada kiai-kiai, semuanya diminta untuk memberikan pengajian, tapi dengan syarat berjudul. Jadi ketika Kiai ini apa pengajiannya sekarang? Oh, peradaban perekonomian menurut Islam. Dia bicara soal ekonomi Islam. Saudara catat. Kalau tidak ya diketik nanti. Minggu yang akan datang bagikan. Ini ceramah Kiai minggu yang lalu. Saudara punya dokumentasinya. Jadi ngajinya betul-betul habis ngaji pulang bawa ilmu. Oh, ilmu saya tentang hukum waris di dalam Islam. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Mengapa laki-laki dapat 2 bagian? Mengapa perempuan dapat 1 bagian? Uraikan oleh kiainya itu. Pulang ilmunya jelas. Yang saya kadang-kadang sedih, pulang bagaimana ngajinya? Wah, bagus, ramai. Ngaji apa? Oh, kiainya lucu. Subhanallah.
Ngaji cuma dapat kiai lucu. Kalau lucu nggak usah undang kiai, undang pelawak sana itu. Kalau ngundang kiai bukan untuk lucunya, lucu boleh sewaktu-waktu, tapi bukan judul lucu itu. Mulai awal pidato sampai akhir pidato cuma bikin orang ketawa. Itu ada hadisnya semacam itu tuh. Wailul lilladzi yuhadzitsu wa yakdzibu tsumma wailul lahu tsumma wailul lahu. Neraka wil bagi orang yang berpidato dengan mengumpulkan cerita-cerita bohong, liyudhika bihin nas, untuk membuat orang tertawa. Kiai semacam itu tempatnya di neraka wil, bukan dapat ilmu. Wailul lillati yuhadzitsu wa yakdzibu liyudhika bihin nas. Tujuannya hanya supaya pendengar tertawa, senang, bikin cerita-cerita bohong. Itu ada hadisnya, boleh sewaktu-waktu yang lucu, tapi yang ada manfaatnya, bukan sekedar lucu. Nah ini saudara-saudara, nah ini untuk yang akan datang, supaya diprogram lebih baik lagi. Jadi setiap bulan Fuhab mengeluarkan tulisan judul hukum waris menurut Islam, judul peradaban rumah tangga, judul peradaban ekonomi dalam Islam. Nah, suatu ketika bisa jadi buku bagus untuk pegangan. Nah ini, tapi kita tetap berpegangan pada ulama-ulama salaf. Ya, kalau saya sudah tetap pegangan saya dikatakan kaku atau tidak, yang saya pegang pendapat ulama salaf. Ulama yang sekarang saya nggak ngambil, terus terang aja, kecuali kalau sesuai dengan pendapat ulama salaf, tidak bertentangan dengan ulama salaf. Nah kadang-kadang kita ini mempunyai pikiran yang aneh, kalau nyeleneh dianggap wali. Nah ini yang jadi sulit. Ini peradaban NU ini, kadang di NU begitu, kalau anaknya kiai nyeleneh wali. Lah ini peradaban yang nggak benar bagi saya. Kalau ada kiai minum minuman keras, oh jangan ditegur, itu bukan makommu, itu makom wali itu. Nah bagi saya kalau sudah minum minuman keras, wali tidak wali, saya hajar, bertentangan dengan syariat. Begitu kalau saya, oh itu wali Pak Sugron, jangan ditegur. Kiai mencium perempuan depan umum, loh jangan ditegur kiai, itu wali itu. Nggak ada wali. Al wali la yukhalifu syariah. Wali itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka Imam Bustani itu memberikan kaidah, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru fis sama' fala taghtaru bihi. Kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, atau kau melihat orang terbang ke langit, kau jangan tertipu dengan orang itu. Jangan tertipu dengan orang itu. Hatta tandur kaifai ada syariah, sampai kau lihat bagaimana dia menjalankan syariat Allah. Salah itu permainan jin. Dia diperlihatkan oleh jin, padahal bukan wali, kita anggap wali. Maka Imam Bustami, seorang wali min auliyaillah, memperingatkan, idza ra'aita rajulan dza karomatin, kalau kau melihat seorang laki-laki mempunyai karomah, yamshi 'alal ma', dia berjalan di atas air, wayatir, dan dia terbang, la taghtaru bihi, jangan kau tertipu dengan orang itu. Hatta tandur kaifah inda ada syariah, lihat sholatnya sehari-hari, lihat akhlaknya sehari-hari. Nah ini kadang-kadang kita banyak tertipu
Kalau aneh dianggap wali, padahal kerjaan jin. Iya, banyak kadang-kadang kiai yang punya jin, tapi saya nggak punya. Kiai yang punya jin, kalau ada tamu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, persilakan duduk. Kiainya masuk ke kamar dulu, panggil jin-jinnya itu, haddam-haddamnya dipanggil, ditanya siapa tamu itu Habib Abdurrahman, rumahnya di mana, di Tebet, anaknya berapa, sekian, depan rumahnya ada pohon apa, pohon ini. Begitu saya keluar, padahal Habib Abdurrahman cuma baru kali itu ketemu saya, langsung saya tegur, Habib Abdurrahman dari Tebet. Nah, rumahnya di depannya pohon mangga. Ya, itu apa pohon mangga? Dia kaget, wah ini pakai Syukron mukasyafah. Apa? Mukasyafah. Lalu Habib Abdurrahman dengan saya sudah dikasih tahu lagi oleh jinnya, dia bawa duit di sakunya itu. Habib, ada duit saya sudah kasih saya. Takut dia, dikasihkan semua. Mukasyafah, permainan jin. Jangan terlalu percaya yang semacam itu. Ini kebanyakan di masyarakat kita. Maka kalau kita tetap, saya yang pegang urusan ulama salaf, yang saya pegang. Kalau ulama yang sekarang ini, kalau sesuai, tidak bertentangan dengan salaf, saya pakai. Kalau bertentangan, tidak. Biar dia bisa terbang ke langit, biar dia bisa berjalan di atas air. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, lah inilah sekarang ini kalau buka YouTube, subhanallah, kontroversi yang ada, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Cerita Isra itu dongeng apa kebenaran? Coba buka YouTube, ada kan yang begitu tuh. Subhanallah. Maka sekarang saya uraikan, Isra Mi'raj itu berdasarkan kitab Dardir yang sudah baku dibaca oleh para ulama setiap Isra Mi'raj, termasuk di Madura. Pasti baca kitab Dardir ini. Kita uraikan dari ayatnya bahwa Isra Mi'raj itu bukan dongeng, kejadian pasti. Mengapa pasti? Karena yang menceritakan Allah, yang menceritakan Nabi Muhammad. Kita percaya kepada berita gaib ini, kita percaya pada berita yang kita tidak melihat dan kita tidak tahu. Kita percaya berdasarkan siapa yang membawa berita ini, karena kita nggak tahu. Saya kasih contoh, misalnya semua ulama berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Apa benar Nabi bersabda seperti itu, innamal a'malu binniyat? Kita tidak tahu, kita tidak menyaksikan. Tetapi mengapa kita yakin itu benar? Karena yang meriwayatkan Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Tidak diragukan keilmuannya, tidak diragukan akhlaknya, dan setiap hadis pasti membutuhkan cari sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah. Itu namanya muttasil. Semacam itu kita percaya. Kalau yang meriwayatkan bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, bukan Imam Abu Daud, bukan Imam Tirmidzi, misalnya, kita masih tanda tanya. Jadi kalau kita soal berita yang gaib, yang saudara tidak melihat sendiri dengan mata kepala, maka kita percaya berita itu tergantung siapa yang membawa berita itu. Kalau yang bawa berita itu Imam Nawawi Banten, kita percaya. Kalau yang bawa berita itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita percaya. Kalau yang bawa berita itu Kiai Holil Bangkalan, kita percaya. Kalau yang bawa itu misalnya Kiai Soleh Darat Semarang,
itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Dahlan pimpinan Muhammadiyah. Kedua-dua ini pimpinan NU dan pimpinan Muhammadiyah ngajinya sama Kiai Semarang. Itu saudara. Jadi kata yang menderita, kita baca ayatnya daripada Isra Mi'raj, maka saya uraikan secara tafsirnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Dari kata-kata subhanallah itu namanya tasbih. Tasbih itu membaca subhanallah, tahlil itu membaca la ilaha illallah, hauqala itu membaca la haula wala quwata illa billah, istirja itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hauqala la haula wala quwata illa billah, hamdalah alhamdulillah, basmalah bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ini kata-kata pendek yang mestinya lancar dari lidahnya orang yang beriman. Kapan pemakaian subhanallah itu? Subhanallah itu rata-rata dipakai kalau kita melihat suatu hal yang aneh, satu hal yang luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau kita melihat suatu perkara yang besar, yang luar biasa. Dalam Isra Mi'raj ini Allah mendahului ayatnya dengan kalimat subhanallah. Tidak ada kejadian apapun dalam Al-Quran yang Allah mengucapkan subhanallah, kecuali Isra Mi'raj ini Allah menulis subhanallah, karena Isra itu perkara yang luar biasa, di luar akal manusia, sehingga tidak sedikit manusia itu yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Maka Allah memulai, karena Isra Mi'raj masalah besar, subhanallah, maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang kafir atau perkataan-perkataan orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Subhanallah, maha suci Allah dari perkataan mereka itu. Subhanalladzi asra. Asra itu dari kata-kata saro yasri. Saro yasri berjalan pada waktu malam. Nah, itu kekayaan bahasa Arab itu lebih kaya daripada bahasa yang lain. Berjalan saja banyak bahasa Arabnya. Dhahaba berjalan, saro yasiru berjalan. Kalau berjalan pada waktu pagi, ghoda yaghdu. Jadi ghoda sukran ma'mun ilal madrasah, itu pergi waktu pagi, ghoda yaghdu. Kalau pergi pada waktu sore, amsa yumsi, itu namanya berjalan pada waktu sore. Kalau berjalan pada waktu malam, saro yasri siroyatan. Tidur juga dalam bahasa Arab itu banyak. Yang umum naumun, tidur. Tapi kalau tidur siang sekitar jam 11 sampai sebelum duhur, itu kola yakilu. Ada kola yakulu. Kalau ya kola yakulu berkata, kola yakilu tidur siang. Maka kadang-kadang kita dijadikan pertanyaan, man kola tahta syajara batala wudu. Kadang-kadang, loh, masa ya batal orang berbicara di bawah pohon? Nah, kalau kola yakulu, kalau mas kola yakilu batala wudu'uhu. Nah, itu dalam bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Arab. Kalau tidur malam, kayak bermalam di hotel, anak abi itu fi Semarang, itu bermalam sudah pasti abad batayabi itu tidur pada waktu malam. Nah, dalam berjalan itu bahasa Arab sangat banyak sekali. Kalau berjalan pada waktu malam, saro yasri.
saya berjalan. Nah, kalau asro yusri itu dalam wazan af'alah, yuf'ilu, artinya memberangkatkan. Berangkat dan memberangkatkan itu lain. Jalan dan menjalankan. Keluar dengan mengeluarkan itu beda. Ana akhruju minal fasl, saya keluar dari kelas. Ana ukhrijul maktab minal, saya mengeluarkan meja dari kelas. Akhroja. Di sini Allah memakai kata asro yusri, yang telah memberangkatkan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berangkat sendiri, namun tidak berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri 1 bulan ke Baitul Maqdis naik unta. Rasulullah tidak berjalan sendiri. Rasulullah dijalankan, Rasulullah diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Isra dan Mi'raj itu diukur dengan kekuasaan Allah, bukan dengan otak manusia. Kalau dengan otak manusia tidak mungkin. Coba lihat Armstrong yang mau ke bulan, persiapannya 3 tahun, dibungkus badannya, membawa oksigen, karena di atas, di luar atmosfer bumi ini sudah tidak ada O2, tidak bisa bernapas. Bawa itu. Ini Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu ukurannya kekuasaan Allah. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu kecil. Allah pencipta alam semesta, Allah lagi yang mengatur alam ini, bagaimana matahari, bulan, bintang beredarnya. Kalau kita melihat kepada kekuasaan Allah dalam cakrawala ini, apa artinya? Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis ke langit kecil. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, maka ini Isra Mi'raj bukan perbuatan manusia. Isra Mi'raj itu perbuatan Allah. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, tidak ada yang menolak. Allah Maha Kuasa. Kalau dikatakan Buraq 1 langkah sudah sampai Baitul Maqdis, karena kaki depannya begitu memanjang sudah sampai. Ya Allah penciptanya. Loh, sekarang ini dengan kemajuan teknologi kita lebih yakin lagi. Ada pesawat terbang supersonik namanya, yang tidak dilanjutkan karena getarannya merusak rumah-rumah sekitarnya. Dulu pernah dicoba supersonik itu, ke Jeddah bisa 2 jam, lebih cepat dari kecepatan suara. Saya saja semalam 9 jam dari Jeddah sampai Jakarta, melewati Samudra India, berapa ribu kilo itu di atas air. Sebenarnya ngeri. Nah, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Kalau diceritakan Buraq itu kayak lebih kecil dari kuda, kalau sudah meluncur tret, kakinya memanjang langsung sampai di tempat. Lalu sekarang manusia bisa bikin kendaraan supersonik. Nah, jadi kalau Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia. Ukuran Isra itu kekuasaan Allah, karena Allah ini perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj ini Allah langsung pelaksananya. Asra, Allah yang memberangkatkan, Allah yang menjalankan. Jadi mau tidak berjalan sendiri. Secara filosofinya, orang yang akan percaya pada hanya orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kalau tidak akan percaya Isra Mi'raj. Apalagi kalau imannya cuma di mulutnya. Tapi kalau iman yang sampai ke hati,
dia yakin kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini kata-kata asro saya uraikan dengan bahasa Arabnya. Arti asro itu bi abdihi, kata-kata abdun. Isra Mi'raj itu bukan rohnya, bukan rohnya Nabi Muhammad kayak mimpi, bukan. Bi abdihi, dengan hambanya, bi jasadihi. Orang yang tidak beriman tentu ragu-ragu. Saya yang beriman tidak ragu-ragu. Bi jasadihi. Kalau cuman biruhihi tidak aneh. Tidak aneh. Saya juga bisa. Saya tidur di Kebayoran Baru. Perasaan saya naik mobil menuju bandara. Di bandara saya naik Garuda atau Saudi Airlines. Saya merasa kita naik pesawat. Turun saya di Jeddah. Sampai di Jeddah saya ngambil taksi limusin menuju ke Mekah. Ke Mekah saya masuk ke hotel. Di hotel saya mandi, selesai mandi saya menuju Masjidil Haram. Setelah saya tawaf belum selesai, saya kaget. Ternyata saya di atas tempat tidur di Kebayoran Baru. Apa itu? Apa itu? Jangan kau anggap nabimu mimpi. Jangan kau anggap nabimu mimpi. Kalau mimpi tidak usah Nabi Muhammad. Syukuran makmun juga bisa. Dari Jakarta, Madura, pulang pergi. Saya tanya sama saudara, mimpi itu perlu waktu apa tidak? Hah? Orang mimpi perlu waktu apa tidak? Perlu, tapi sangat singkat. Mimpinya panjang, dikejar maling, lari ke gunung. Kalau sudah topnya pasti kaget. Kalau sudah mau jatuh ke jurang, alhamdulillah mimpi. Itu mimpi. Jangan kau anggap nama itu mimpi. Subhanalladzi asra bi abdihi, tidak biruhihi. Maka saya uraikan perkata ini. Ya, subhanallah. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Berarti bukan rohnya, bijasadihi. Yakini. Jadi kalau orang ada pidato itu Nabi Muhammad berpidato apa Isra Mi'raj rohnya. Kalau rohnya nggak usah ditulis di Quran. Tidak aneh, tidak luar biasa. Kalau mimpi, saya bisa mimpi dari Jakarta ke Mekah pulang pergi. Berapa kira itu ya? Yang jelas mimpi perlu waktu, tapi berapa panjangnya? Nggak perlu panjang. Maka orang-orang yang ada di alam barzah ini sekarang ini meninggal di alam barzah itu ibaratkan rohnya kayak mimpi, tidak terasa, nanti tahu-tahu kiamat nanti baru dia. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Mengapa tidak kata al-lailah? Mengapa lailan dengan ismun nakiro? Itu menunjukkan ba'dul lail dalam bahasa sebagian malam. Artinya Isra Mi'raj tidak sampai satu malam, kurang dari satu malam. Itu maka disebutkan lailan. Jadi kalau dia berkata Rasulullah Isra dari maghrib sampai subuh, tidak benar. Itu satu malam. Al-lail kalau satu malam. Subhanalladzi asra bi abdi al-lail, pada satu malam penuh. Ini tidak. Subhanalladzi asra bi abdi lailan, sebagian malam. Tidak satu malam penuh. Subhanalladzi asra bi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
alladzi barakna haulahu, yang kami kasih berkah di sekitar Baitul Maqdis itu. Apa berkahnya? Para nabi dan para rasul banyak diturunkan di sekitar Baitul Maqdis ini. Itu kota yang diberkahi oleh Allah karena banyaknya para nabi dan para rasul yang diangkat oleh Allah di sekitar Masjidil Aqsa. Maka kota Palestina itu kota indah. Kalau pergi ke Palestina itu kayak pergi ke kota Malang. Kebun-kebunnya, kotanya hijau. Ya hanya dalam kota itu aja, di luarnya padang pasir. Barokna haulahu, kami kasih berkah sekitar Baitul Maqdis itu. Di antara berkah yang diturunkan Allah, para nabi banyak diturunkan oleh Allah dari sekitar Baitul Maqdis. Lalu untuk apa Isra Mi'raj ini? Jangan ngarang. Isra Mi'raj itu Allah sudah mengasih tahu. Untuk apa Allah mengadakan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Kami, kata Allah, ingin memperlihatkan kepada hamba kami sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Jadi Isra itu min ayatihi, min itu tab'id, sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Mengapa Allah waktu itu memperlihatkannya? Karena pada waktu disebut tahun itu Amul Huzni, tahun yang berduka cita bagi Nabi Muhammad. Karena pada tahun itu pertama wafat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, di mana dia sebagai pembantu 100% jisman wa ruhan wa malan, jiwa dan hartanya Siti Khadijah itu hanya untuk Islam. Meninggal, siapa yang tidak sedih? Kita kalau ditinggal oleh keluarga, apalagi istri, anak yang dekat, tentu kita sedih. Maka pada tahun Isra itu disebut Amul Huzni, tahun berduka cita. Yang kedua, wafat pamannya Abu Thalib yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada serangan-serangan orang kafir Quraisy. Soal Islamnya Abu Thalib itu masih ikhtilaf ulama. Sudah serahkan saja kepada Allah, kita nggak usah berantem. Abu Thalib Muslim apa tidak? Sebagian riwayat berkata Muslim karena mengatakan walaupun tidak terang-terangan dia membela Rasulullah habis-habisan. Masa kalau tidak beriman dia belain? Ya sudahlah, itu urusan Allah. Kita nggak usah berdebat sampai jadi pertengkaran lagi. Itu urusan Allah. Abu Thalib itu tidak usah kita yang ngurusi. Nah, Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, sedih. Untuk tidak membuat sedih, wahai Muhammad, di belakangmu bukan Khadijah, di belakangmu bukan Abu Thalib, di belakangnya saya. Tidak usah sedih, tidak usah kecil hati dengan meninggalnya istrimu, dengan meninggalkan pamanmu yang membela kau. Saya yang mengutus engkau, saya pembelamu. Maka Allah perlihatkan sebagian kekuasaannya. Rasulullah yang sudah beriman mantap, lebih mantap lagi dengan Isra Mi'raj itu, melihat kekuasaan Allah. Maka dikatakan di situ linuriya min ayatihi, kami ingin memperlihatkan kepada hambaku sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Isra Mi'raj sebagian kecil dibanding dengan kejadian alam semesta. Bagaimana Allah mengatur langit dan bumi,
bagaimana Allah mengatur matahari terbit setiap subuh, terbenam setiap waktu maghrib, sudah sekian miliar tahun. Bulan, dari bulan sabit jadi bulan purnama, kembali bulan sabit, sudah sekian miliar tahun, tidak pernah ada perubahan, tidak pernah keliru. Misalnya saudara yang dari Tanjung Priok, bulan Ramadan jam 5:30 sudah siap dengan minumannya untuk berbuka. Tiba-tiba mereka Jibril turun dari langit. Hai umat Islam di Tanjung Priok, berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari diundur 3 jam lagi. Pernah terjadi? Pernah terjadi? Coba di lapangan terbang Soekarno-Hatta, paling banyak minta maaf tuh di lapangan terbang itu. Sebentar-sebentar minta maaf, penerbangan nomor penerbangan sekian untuk Banjarmasin ditunda karena ada kerusakan teknis. Sebentar lagi minta maaf lagi. Paling banyak minta maaf itu insya Allah di lapangan terbang Soekarno-Hatta itu. Padahal di udara itu tidak ada, jalan sudah bebas, kerjaan sudah rutin. Bulan, jadi bulan sabit, jadi bulan purnama, jadi bulan sabit lagi, tidak pernah keliru. Tidak pernah waktu bulan sabit lalu keluar purnama. Tidak pernah. Bintang-bintang sekian juta, bintang sekian miliar bintang di langit beredar, tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang ngatur? Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kekuasaan Allah, apa artinya Isra Mi'raj? Kecil bagi Allah. Jangan diukur dengan otak kita. Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya kekuasaan Allah. Kalau kita sudah percaya Allah yang Maha Kuasa, otomatis tidak ragu-ragu dengan Isra Mi'raj itu. Linuriyahu min ayatina, saya adakan Isra Mi'raj hamba saya berangkatkan dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai naik ke langit untuk saya perlihatkan sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Sami, maha mendengar terhadap perkataan-perkataan orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Basir, Allah maha melihat kepada orang-orang yang murtad, yang asalnya beriman kepada Nabi Muhammad, gara-gara cerita Isra Mi'raj dia tidak percaya. Allah maha mendengar terhadap perkataan-perkataan orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Basir, Allah maha melihat kepada hamba-hamba Allah yang murtad. Maka ketika itu Abu Jahal berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "Hai Abu Bakar, apakah kau percaya dari perkataan kawanmu?" Apa kata dia? Bahwa kawanmu Muhammad itu semalam mengadakan perjalanan dari Mekah Baitul Maqdis sampai ke langit 7 kembali sebelum subuh. Abu Bakar berkata, siapa yang bicara itu? Ya kawanmu Muhammad itu. Kalau dia yang berbicara lebih dari itu, saya percaya. Nah, itu menunjukkan Abu Bakar Siddiq. Dengan itulah maka Abu Bakar mendapat lakop gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan, tidak pernah dia tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya uraikan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu wasamul basir. Sudah tiap kata saya uraikan ini. Tiap kata saya uraikan. Nah, lalu dalam kitab Dardir dan dalam beberapa hadis-hadis sahih
sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibuka hatinya, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah waktu itu hatinya kotor? Jawabannya tidak. Rasulullah hatinya bersih, tidak kotor. Mengapa? Dioperasi, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dicuci. Itu hanya untuk pelajaran ibrotan, pelajaran kepada umatnya. Sebelum mengadakan perjalanan, bersihkan hatimu. Tiru Isra Mi'raj, bersihkan hatinya. Nah, soal operasi saya kira sudah tidak ada persoalan untuk zaman sekarang. Orang dibelah dadanya, kayak saya dibelah paha saya, dioperasi, sudah tidak ada masalah. Lah disinilah bahwa ilmu kedokteran itu belajar sama Isra Mi'raj. Dengan peristiwa Isra Mi'raj, lalu manusia berpikir, oh, manusia itu bisa dioperasi, bisa dibelah dadanya, dipelajari, timbullah ilmu pengetahuan kedokteran. Nah, yang penting apa? Bukan hati Rasulullah kotor kemudian dibersihkan, bukan iman Rasulullah lemah kemudian dikuatkan imannya, tidak. Itu hanya untuk dijadikan pelajaran pada umatnya. Sebelum Anda menjalankan tugas apapun saja, kalau ingin sukses, bersihkan hatinya. Jadi kalau Rasulullah dioperasi, mari kita sendiri operasi. Jangan bercerita Rasulullah dioperasi, kita operasi. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita sebelum mengadakan perjalanan. Bersihkan hati kita sebelum menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Cuci dulu hatinya yang bersih, baru menjadi pejabat, baru jadi bupati, baru jadi gubernur, baru jadi presiden, baru jadi menteri, baru jadi anggota DPR, baru menjadi pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Bersihkan hatinya kalau ingin selamat dalam perjalanannya. Tiru Isra Mi'raj. Jadi kiai, cuci hatinya. Apa niatnya jadi kiai? Apa niatnya jadi mubaligh? Ya, dulu ayah saya tahun 1975, saya ini sudah jadi kiai nasional. Allahumma ufir lahu. Ayah saya berkata kepada saya tidak percaya sama kiai kalau kiai itu bukan pegawai negeri, bukan pedagang, bukan petani. Saya jawab, justru abah, kiai yang semacam itu kiai yang konsentrasi, tidak mikirkan dunia. Apa jawab ayah saya? Istrinya makan enggak? Anaknya makan enggak? Kalau ada kiai bukan pegawai negeri, bukan dagang, dagang tidak, tani tidak, itu kiai hanya mengharap-harapkan pemberian orang. Itu kata-kata ayah saya. Maka saya nggak percaya kalau kiai itu tidak ada usahanya. Saya berpikir, saya jawab itu kiai yang benar, malah ayah saya lalu berkata, istrimu makan enggak? Anakmu makan enggak? Ya, kalau kamu tidak dagang, kamu tidak tani, kamu tidak ada usaha, bukan pegawai negeri, engkau tiap hari hanya mengharap-harapkan pemberian orang. Nanti dakwahmu tidak murni. Itu kata ayah saya.
Nah, semenjak itu saya terus berusaha. Pernah saya ini berusaha di taksi Morante. Pernah saya punya 7 mobil Morante. Perhitungan saya sudah bagus. Ya, ini yang untuk dapur, untuk membiayai taksi. Nyata-nyata bangkrut saya. Habis taksinya itu. Ayah nyuruh usaha, saya usaha bangkrut. Lalu saya pindah jual beras. Waktu itu Bupati Bekasi bilang ini di Bekasi Pak Kiai sedang panen raya, beras Bulog nggak bisa keluar. Bisa nggak saya kembalikan ke Jakarta kalau Pak Kiai punya kenalan? Saya hubungi kenalan saya yang dagang beras, bisa. Ini riwayat saya ini. Waktu itu saya pinjam mobil truknya Kodim Jakarta Timur, orang Banten waktu itu. Baik dengan saya. Pinjam truknya Pak Kodim. Untuk apa pakai ngangkut beras supaya gak rewel di jalanan. Nah, yang ngangkut dengan sekali, 2 kali, 3 kali untung. 4 kali ke belakang hancur, habis modal saya. Apalagi kata saya, ayah saya nyuruh saya kerja usaha. Akhirnya saya gadangan rokok, lebih hancur lagi. Akhirnya saya pergi ke Mbah Mangli, pergi ke Hamid Pasuruan. Lalu saya disuruh istiqomah saja di pondok, nanti akan datang usaha. Nah, waktu itu saya balik. Kalau punya duit saya beli tanah, punya duit saya beli tanah, punya duit saya beli tanah. Nah, rupanya itulah yang berhasil. Seandainya saya tidur di Jakarta tidak berdakwah, insya Allah saya makan. Itulah berkah ayah saya. Lalu lari ke pertanian. Nah, ya walaupun saya tidak kaya, punya ratusan hektar, tapi saya punya sawah cukup untuk makan saya di masa tua ini. Ini ayah saya yang bilang seperti itu. Jangan dijadikan dakwah itu mata pencaharian. Kamu berdakwah itu ibadat. Adapun masyarakat kasih hadiah itu hak mereka. Maka kalau adat orang Madura itu, peradaban Madura, kalau temu kiai mesti ngasih duit. Nggak ada orang Madura ketemu kiai nggak ngasih duit, itu nggak ada. Kalau orang Betawi nggak semua ngasih duit, ada yang nggak ngasih lebih banyak. Orang Madura mesti itu. Karena apa? Oleh kiainya didoktrin, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Hadis Riyadhus Shalihin, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan hartamu itu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang Madura itu biar panen apapun mesti dipisahkan. Ini untuk kiai. Dia dagang ke Surabaya, ini untuk kiai. Dagang ke Jakarta, pulang ke Madura, ini untuk kiai. Dari kata-kata hadis, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan rezekimu itu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Rezeki untuk yang bertakwa kepada Allah. Kalau kiai tahajud, sholat, kasihlah rezekimu, sebagian rezekinya untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudara-saudara, maka berdakwah itu bersihkan hatinya. Jangan jadikan mata pencaharian. Dakwah itu bukan mata pencaharian. Dakwah itu kewajiban kita untuk berdakwah. Adapun masyarakat kasih hadiah itu hak mereka, jangan ditolak oleh kiainya. Itu hadiah.
daripada murid, karena dia merasa diajar ilmu, muridnya membalas. Itu hadiah. Kalau hadiah ditentukan, bukan hadiah. Apalagi kadang-kadang ada kiai pakai DP. Subhanallah. Maka kalau ada ke rumah saya, tanya yang ke rumah saya itu. Sudah saya tulis jadwal, ngasih duit amplop sama saya. Saya tanya, duit apa ini? Tanda jadi Pak itu. Balik. Pakai tanda jadi. Kalau nggak jadi gimana? Kadung saya makan, nggak jadi. Iya. Saya tolak. Kalau saudara namu ke rumah saya, orang baru, lalu ngasih amplop sama saya tanda jadi, mesti saya tolak. Tidak ada tanda jadi. Kita tidak jual beli. Kita berdakwah, belajar sama Isra Mi'raj ini. Sebelum jadi kiai, operasi dulu. Sebelum jadi bupati, operasi dulu. Sebelum jadi menteri, operasi dulu. Kalau tidak, jadi koruptor. Jadi calok tanah. Lah disinilah letaknya. Kita belajar sama Isra Mi'raj. Bersihkan hatinya. Kadang-kadang ada orang dari luar Jakarta itu, Pak Kiai, apa? Kalau keluar kota biasanya berapa amplopnya Pak Kiai? Saya bilang, kau menghina Kiai. Memang Kiai itu taksi, ada luar kota, dalam kota. Saya marah. Saya marah. Jangan menghina Kiai kau. Saya pergi ke Tegal, kau ngaji sama saya. Kau ngasih hadiah, terserah kemampuanmu. Kalau kamu tidak mampu, kasih tahu sama saya. Jangan dijadikan dakwah ini mata pencaharian. Apa mata pencahariannya? Berdakwah. Oh, sudah nggak ada pahalanya nanti di akhirat deh. Maka jangan pakai tarif, jangan pakai tanda jadi. Berdakwalah. Insya Allah masyarakat sudah paham kok bahwa kiai itu tidak punya pekerjaan, apalagi yang paham la yaqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan hartamu, jangan makan hartamu kecuali orang-orang yang sujud kepada Allah. Itu yang berhak untuk makan sebagian hartamu. Nah, ini Isra Mi'raj dijadikan pelajaran. Jangan bicara Rasulullah dioperasi, dibersihkan hatinya, diisi iman, diisi tabah. Itu hanya pelajaran. Rasulullah orang yang tabah, Rasulullah orang yang sabar, Rasulullah hatinya bersih. Ini semuanya dipertontonkan untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya. Belajar kau sama nabimu itu. Sebelum mengadakan perjalanan, bersihkan hatimu. Jadi apapun saja, bersihkan hatinya, baru sukses dalam perjalanan. Nah, dalam kitab Dardir begini ya, lalu orang bicara dengan saya, itu hadisnya dhaif Kiai. Dhaif atau tidak dhaif, ijma ulama li fadhailil a'mal, untuk perbuatan-perbuatan yang bagus. Walaupun hadisnya dhaif boleh dipakai. Hadis dhaif itu tidak boleh dipakai li itsbatil hukum. Tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum. Tidak boleh pakai hadis dhaif. Harus hadis yang sahih, apalagi mutawatir. Itu boleh dijadikan, boleh dipegang. Kalau hadis dhaif jangan untuk menentukan hukum. Tapi li fadhailil a'mal persilakan. Itu ijma ulama. Termasuk Imam Ahmad Ibn Hanbal. Misal contoh ini, misal ada hadis dhaif, barang siapa yang baca Yasin setiap malam Jumat pahalanya ini. Katakan hadisnya dhaif, tapi boleh dipakai. Karena itu li fadhailil a'mal, untuk perbuatan-perbuatan yang afdol kayak baca Yasin.
Barang siapa baca Yasin malam Sabtu misalnya, pahalanya begini. Oh itu hadis dhaif Kiai, boleh. Hadis dhaif gak apa-apa, tapi baca Yasin malam Sabtu. Nah itu dalam hukum yang diputus oleh para ulama, hadis dhaif hanya boleh dipakai li fadhailil a'mal, untuk perbuatan-perbuatan yang afdol, tidak untuk menentukan hukum. Itu hadis dhaif. Nah, dalam kitab Darter itu sesuai ceritanya. Begitu Rasulullah keluar dari kota Mekah, dicegat oleh Ifrit. Muhammad stop. Rasulullah tidak noleh, jalan terus. Siapa itu? Jibril. Itu Ifrit Rasulullah. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, umatmu akan tergoda oleh setan. Alhamdulillah Rasulullah engkau tidak menoleh. Katakan cerita ini dhaif li fadhailil amal, untuk perbuatan-perbuatan yang afdol. Nabi Muhammad dipanggil tidak menoleh. Seandainya menoleh, umatmu akan tergoda oleh iblis. Apa yang kita ambil pelajaran? Namun tidak noleh pun kita masih tergoda oleh iblis. Seandainya Nabi noleh, barangkali umatnya sudah jadi iblis semua. Nah, ini pelajaran namanya. Ibrah, dalam bahasa Arabnya pelajaran. Seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa iblis zaman sekarang kok tidak banyak berupa orang untuk menggoda manusia? Tidak seperti zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, banyak iblis berupa manusia untuk goda manusia. Apa jawaban Ibrahim bin Adham ini, seorang wali min auliyaillah? Dia menjawab, di akhir zaman iblis tidak perlu berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa? Karena manusianya sudah melebihi iblis. Hah? Betul gak kira-kira ya? Betul gak kira-kira? Entah sekarang saya sudah jarang lewat Rawamangun sebelah bawah. Dulu kalau pidato di Tanjung Priok, pulang mesti saya lewat Rawamangun bawah. Di tempat bunga-bunga itu, mobil siapapun lewat, dia tidak mau tahu, langsung ke tengah jalan, nyetop, om, dengan pakaian yang buka aurat. Lalu saya teringat, kaget saya dari tidur, saya lihat perempuan itu. Sebenarnya saya tidak mau melihat, cuman kelihatan. Lain lah, melihat dengan kelihatan itu lain. Kelihatan. Langsung saya teringat kepada Ibrahim bin Adham. Untuk apa iblis berupa manusia? Manusianya sudah melebihi iblis. Sudah melebihi iblis. Coba di film-film itu, perempuan-perempuan yang telanjang itu, untuk apa iblis berupa manusia telanjang, perempuan telanjang? Perempuannya sudah melebihi iblis. Nah, masuk di akal itu, di otak kita itu. Kalau Ibrahim bin Adham menjawab, iblis di akhir zaman tidak perlu lagi berupa manusia, karena manusianya sudah melebihi iblis. Selamat. Berjalan lagi Rasulullah, dipanggil dari sebelah kiri. Muhammad stop. Rasulullah tidak noleh. Siapa itu? Jibril. Itu orang Nasrani Rasulullah. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, umatmu banyak yang menjadi Kristen. Rasulullah tidak noleh pun masih ada umat Islam yang jadi Kristen. Seandainya umat noleh, kira-kira apa yang terjadi? Ini perjalanan dalam kitab Dardir yang saya baca.
Selamat. Berjalan lagi, dipanggil lagi dari sebelah kanan, Muhammad, Muhammad, stop. Siapa itu? Jibril. Itu orang Yahudi Rasulullah. Alhamdulillah kau tidak noleh. Seandainya kau noleh, umatmu jangan jadi Yahudi semua. Tidak noleh pun masih banyak yang kerja sama dengan Yahudi. Pokoknya tokoh-tokoh yang pernah ke Yahudi itu mesti ada kerjasama dengan Yahudi. Siapapun saja itu, orang manapun saja, kiai siapapun saja, tidak perlu kiai apapun saja, dan kiai siapapun saja yang pernah berbicara dengan pemimpin Yahudi, mesti dia ada kaitannya dengan Yahudi. Lah, ini peristiwa yang ditulis dalam kitab Dardir, kok persis yang dialami oleh kita semua ini pada saat ini. Ini yang penting, yang pokok. Kalau saya ceritakan kitab Dardir sepenuhnya, ya nggak selesai sampai asar. Banyak itu film-film sinetron yang diperlihatkan. Rasulullah melihat orang makan daging busuk, daging mentah, di sampingnya ada daging yang bagus. Siapa itu? Jibril. Itu umatmu Rasulullah. Sudah punya suami, sudah punya istri di rumah, tapi dia masih main dengan perempuan lain dan laki-laki lain. Itulah dia makan daging busuk, daging mentah. Itu ibrah, artinya pelajaran. Masih banyak lagi kejadian-kejadian ini. Persilakan kiai baca kitab Dardir. Masih banyak kejadian-kejadian lainnya yang berkenaan dengan kiai. Ada orang lidahnya panjang, potong, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi. Siapa itu? Jibril. Itu umatmu Rasulullah yang banyak berbicara tapi tidak mengerjakan. Itu ada di Isra Mi'raj itu. Lidahnya panjang, digunting panjang lagi, gunting panjang lagi, gunting panjang lagi. Wah, cerita ini penuh dalam kitab Dardir itu. Kalau saudara baca, sudahlah, saya tidak baca, masih puluhan cerita kayak begini ini. Langsung Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Rasulullah sholat berjamaah bersama-sama para nabi. Kemudian Rasulullah naik ke atas. Ya, saya kira kalau ini sudah banyak ceritanya, ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa dan seterusnya. Yang terpenting sholat 5 waktu. Soal prosesnya, yang saya perintahnya 50 waktu, karena nasihat Nabi Musa, Nabi Muhammad bolak-balik jadi 5 waktu yang sekarang menjadi perintah pada kita. Lah, ini pentingnya Isra Mi'raj itu perintah sholat. Jangan sampai kita tidak menjalankan sholat. Itu imaduddin, bukan imaduddin Tangerang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya gak kuat, bagaimana nanti menyanggah atapnya? Roboh syariat Islam. Maka ini sholat satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu. Jangan lupa pula sembahyang sunnahnya, qobliyahnya dan ba'diyahnya. Laksanakan itu seluruhnya, insya Allah. Allah janjinya tidak pernah salah. Wa may yattaqil yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya gampang. Tidak ada urusan yang sulit, semua urusan gampang bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yakin.
Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Alhamdulillah, saya rasakan semua itu. Urusan jadi gampang, kemudian jalan keluar dari kesulitan mesti ada. Wa may yattaqillah yu'allimullah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah yang ngasih ilmu. Kalau Allah yang ngasih ilmu, tidak ada batasnya. Apalagi kita bertawassul lah. Kalau sudah baca kitab tawassul dengan Nabi Khidir, baca Fatihah kepada Khidir, Nabi Khidir. Setelah tawassul dengan Nabi Khidir, Allahumma alimna ilma min ladunka. Ya Allah, berikan saya ilmu yang langsung dari sisimu. Maka ulama-ulama salaf dahulu banyak ilmunya. Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, Hadrat Syekh Abdul Wahab, subhanallah, ilmunya melaut. Dia tidak profesor, tidak doktor, tapi ilmunya melaut. Mengapa? Allah yang langsung mengajarnya, kayak Allah mengajar Nabi Khidir. Allahumma alimni min ladunka ilman. Ya Allah, berilah kami ilmu yang langsung dari Engkau ya Allah. Nah, inilah dengan sholat itu jadikan alat. Saya kira inilah yang saya sampaikan tentang Isra Mi'raj ini, dan juga sebagai, ya karena Bapak Kiai sudah lebih ahli daripada saya Isra Mi'raj itu. Tapi kadang-kadang Kiai diundang Isra Mi'raj tapi nggak nyinggung Isra Mi'rajnya, pidatonya ngalor gitu. Hendaknya kalau Isra Mi'raj ya pidatolah Isra Mi'raj kita berikan. Nah, kayak saya hari ini saya berikan mulai subhanallah itu tiap kata saya uraikan dalam ayat Al-Quran ini. Ini saudara-saudara, dan ini juga sebagai penutup daripada pengajian. Nanti kita buka bulan Syawal. Nah, saya biasanya bulan Syawal itu insya Allah nanti di samping di sini diadakan halal bihalal fuhab, nanti halal bihalal di rumah saya. Ya, tadi biasanya juga dulu buka puasa itu di rumah saya. Sekarang sudahlah puasa mengikuti Kiai Lutfi, buka puasa di sini persilakan. Tapi nanti bulan Syawal saya minta ada silaturahmi di rumah saya di samping fuhab, dan itu fuhab juga tepat di rumah saya gitulah. Nah, nanti bulan Syawal kira-kira Kiai saya minta pada Kiai Lutfi pada fuhab waktu itu undanglah semua ketua umum partai-partai Islam. Ya. Pada pengurus fuhab nanti silaturahmi di rumah saya, kira-kira dari fuhab katakan 100 orang paling sedikit. Setiap wilayah bawa 20 orang lah. Ada 5 wilayah, 6 Tanjung Priok, 7 dengan Depok, 8 dengan Tangerang. Ya, bawalah setiap cabang itu 15. Ya, 15 kali 9 ya. Ya, 15 kali 9 sudah 100 lebih. Nanti saya persiapkan kira-kira 200 lah bulan Syawal dengan semua undang semua ketua umum partai politik dengan sekjennya, lalu semua organisasi Islam, Muhammadiyah, apalagi NU, apalagi ya saya siapkan nanti kira-kira 200 orang lah ya, jangan lebih ya, kurang boleh, kalau lebih jangan ya. Masalahnya saya sering undang orang, pernah saya undang orang 300 orang, datang 600, kelabakan saya. Sedangkan saya pesan makanan cuma untuk 300 orang, sudah saya lebihkan 350. Tiba-tiba yang datang 600. Ya, kelabakan saya.
Pernah lagi saya kedatangan tamu 1000 bermalam semua di Jawa Timur. Ada organisasi di situ. Jadi yang datang dari Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, Malang. Ini 1000, kiainya 25, bawa istri semua dan minta kamar semua. Alhamdulillah saya kasih kamar semua, satu-satu kiai itu, satu kamar 25 kiai. Ya umpama masih ada 50 kiai minta kamar juga masih ada saya di Darul Rahman itu. Memang saya siapkan kamar untuk tamu dari luar juga saya persiapkan, supaya kalau saya punya tamu dari Singapura, Malaysia, sudah nggak usah ke hotel lah, saya persiapkan yang kayak hotel bintang 5. Nah itu pernah saya kedatangan tamu 1000 bermalam. Ya itu ya alhamdulillah, karena sudah bilang 1000 enak saya. 1000 Pak Kiai bermalam semua, baik kata saya terima, senang saya terima tamu. Maka nanti bulan Syawal ingatkan silaturahmi di rumah saya, fuhab bersama-sama dengan tokoh-tokoh Islam. Nah kalau di sini nggak mungkin, nanti terlalu sempit. Kalau rumah saya cukup nanti semua tokoh Islam, ketua umum dan sekjen partai politik yang yang pemilihnya umat Islam diundang semua. Lalu organisasi Islam undang semua, jangan lebih dari 200 ya, 200 itu. Nanti saya kira dari saya cukup sekian ya. Saya baru perjalanan baru semalam, saya datang jam 9 malam masuk rumah ya nggak istirahat. Karena apa? Nanti bulan Februari itu saya banyak acara di luar Jawa. Ada acara di Sumatera, ada Jawa di Kalimantan Barat, ada acara di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Takut nanti bulan Februari itu saya terlalu sibuk, jadi sekaligus hari ini tawakuf sementara. Insya Allah nanti kita jalankan bulan Syawal. Tolong nanti setelah bulan Syawal saya ada di Jawa Timur sampai tanggal 8 Syawal. Ya bagi saya ngudik itu wajib. Maka saya bilang semuanya ngudik, pulang ke kampungnya. Mentang-mentang di Jakarta tidak ingat kampungnya, embahnya kuburannya nggak pernah didatangi. Maka saya anjurkan semua orang daerah pulang, paling tidak ziarah kubur nenek moyangnya di kampung ya. Jangan sampai lupa kampungnya, itu anjuran saya. Dan berbeda dengan pemerintah menganjurkan nggak usah ngudik. Sudah lebaran di Jakarta kan sama dengan di kampung. Nggak sama pemerintah. Di sini nggak ada kakek kita, di sana ada kakek kita, ada kuburan nenek kita. Betul atau tidak? Nah, ya. Tapi kalau ini banyakkan orang Betawi ini nggak usah ngudik. Nah, maka kadang-kadang saya berpikir yang punya mobil di Jenderal Sudirman itu bukan orang Betawi itu. Nah nyata kalau lebaran sepi, Jakarta sepi, pulang kampung semua mobil-mobil itu termasuk saya. Lalu bagaimana saya nggak pulang kampung? Kuburan kakek saya, kuburan ayah saya, masa saya lupa sama kakek saya yang berjasa kepada saya? Nah, ya tentu, maka saya pulang. Saya pulang itu biasanya tanggal 21 Ramadan. Pulang saya. Balik ke Jakarta tanggal 8 Syawal. Jadi dikira kurang lebih setengah bulan lebih. Seminggu di Malang, seminggu di Madura. Silaturahmi saya ke keluarga-keluarga saya semuanya. Saya cari keluarga-keluarga saya yang di kampung-kampung itu. Silaturahminya. Inilah, mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah
wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasfal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mudiya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir. Ya man la yahtajul bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimum basir. Allahumma saqil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur yahdumuna wa umur man yahdumuna wa umur man dakhala baitana wa umur muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.